Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai SPT PPh wajib pajak orang pribadi. Nama saya Vicky Devano Pramudita Nainggolan dengan NPM 276. Perkenalkan, nama saya Natali Soeharto dengan NPM akhir 087. Perkenalkan, nama saya Nadina Salsabila dengan NPM akhir 205. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizah Ramadhani Effendi dengan NPM akhir 215. Perkenalkan, nama saya Julia Ayu Lestari dengan NPM akhir 307. Nah, sebelum mengetahui terlebih jauh tentang SPT tahunan pajak penghasilan, kita pertama harus tahu dulu nih, apa sih definisi dari SPT pajak penghasilan ini? SPT pajak penghasilan merupakan surat pemberitahuan yang kita gunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan bukan objek pajak, serta seluruh harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan ini. Orang pribadi yang telah terdaftar sebagai wajib pajak, mereka akan memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan ini. Dan apa saja sih ketentuan dari pengisian SPT tahunan ini? Jadi ketentuannya itu sebagai wajib pajak, Anda wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau di Pembagian SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi. Yang pertama, formulir 1770 SS. Formulir ini untuk wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta dan hanya bekerja pada suatu perusahaan atau instansi dalam kurun waktu 1 tahun. Yang kedua, formulir 1770S. Formulir ini untuk wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari 60 juta dan atau bekerja di 2 atau lebih perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun. Yang ketiga, formulir 1770. Formulir ini diperuntukkan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerja bebas, penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan yang dikenakan PPh final, atau penghasilan dalam negeri maupun luar negeri lainnya. Penyampaian SPT secara langsung wajib dilakukan di 2, yaitu TPT tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain berupa layanan pajak di luar kantor yang disediakan KPP atau KP2KP tempat wajib pajak terdaftar. Selain disampaikan langsung penyampaian SPT bisa melalui pos dengan bukti pengirim surat dan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Selanjutnya, kewajiban penyampaian SPT tahunan orang pribadi dalam bentuk elektronik. SPT tahunan wajib disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik oleh wajib pajak. Itu ada 4. Yang pertama, terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta khusus, dan KPP di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. Yang kedua, sudah pernah menyampaikan SPT tahunan dalam bentuk dokumen elektronik. Yang ketiga, menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisi SPT tahunan pajak penghasilan. Yang keempat, laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik. Sekarang kita akan membahas kanal penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi dalam bentuk elektronik.
Yang pertama adalah kanal penyampaian melalui e-filing dengan cara upload file CSV dari aplikasi ISPT atau isi form di website. Lalu kanal kedua adalah e-form, yakni dengan mengisi file yang diunduh dari laman DJP online lalu diunggah kembali. Kemudian setelah terkirim, bukti penerimaan elektronik akan masuk ke URL atau alamat email yang sudah didaftarkan. Lalu kita akan membahas SPT dianggap tidak disampaikan apabila yang pertama, SPT tidak ditandatangani dalam hal SPT disampaikan langsung atau dikirimkan via pos atau jasa kurir. Yang kedua, SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan atau dokumen yang dipersyaratkan. Lalu yang ketiga, SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis, atau yang keempat, SPT disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau menerbitkan surat ketetapan pajak. Lalu, dalam hal SPT tidak disampaikan, Direktur Jenderal Pajak harus memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak. Berikutnya adalah dokumen-dokumen yang wajib dilampirkan. Yang pertama adalah laporan keuangan untuk wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan pembukuan. Laporan keuangan tersendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Lalu yang kedua adalah penghitungan peredaran bruto dan pembayaran khusus untuk wajib pajak UMKM. Lalu yang ketiga merupakan bukti potong formulir 1721A1 atau A2 yang digunakan wajib pajak dengan status karyawan untuk melaporkan SPT tahunan pajak. Isinya adalah identitas karyawan, penghasilan, pengurangan, dan PPh 21 yang telah dipotong. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang e-filing pajak. Jadi, apa sih e-filing pajak itu? Secara sederhana, e-filing adalah cara pelaporan SPT pajak yang dilakukan secara elektronik maupun online, melalui website Direktorat Jenderal Pajak maupun melalui saluran e-filing resmi lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, dengan adanya e-filing, wajib pajak tidak perlu repot lagi datang ke kantor pajak untuk melaporkan pajak. Dan ada beberapa manfaat umum dari e-filing pajak. Jadi, jika dibandingkan dengan pelaporan pajak manual, e-filing pajak memberikan banyak keuntungan sebagai berikut. Jadi, yang pertama, pelaporan pajak dapat dilakukan secara online dari mana saja dan kapan saja. Lalu, pelaporan menjadi lebih hemat waktu dan tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk datang ataupun antri di KPP. Dan yang terakhir, bukti pelaporan dapat disimpan dengan lebih aman dan mudah dilacak. Jadi, tidak ada khawatir untuk hilang ataupun terselip. Menurut pasal 28 ayat 11 Undang-Undang tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan wajib pajak badan. Karena itu, sebagai wajib pajak harus dipastikan untuk menyimpan dengan baik dan di tempat aman bukti dari pembayaran pajak tersebut. Lalu, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK RI nomor 9 PMK 03 2018 terdapat jenis SPT pajak yang diwajibkan e-filing pajak. Jadi, ada SPT pajak yang wajib e-filing. Yang pertama itu SPT masa PPh pasal 21 atau PPh pasal 26. Yang kedua ada SPT masa PPN atau PPNBM 111. Lalu yang ketiga ada SPT tahunan badan bagi PKP atau pengusaha kena pajak yang menerbitkan e-faktur. Ini berarti pelaporan ketiga jenis SPT tidak dapat lagi dilakukan secara manual dengan mengantarkan dokumen elektronik ke KPP. Namun, pengecualian itu berlaku untuk SPT masa PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 dan SPT masa PPN nihil untuk masa pajak Desember. Dan kewajiban lapor pajak online ini berlaku sejak 1 April 2018.
Nah, tapi ada juga SPT yang tidak wajib untuk dilaporkan secara online. Jadi, SPT yang tidak diwajibkan e-filing ada 8. Yang pertama, SPT masa PPh 25 nihil. Yang kedua, SPT masa PPh 25 kurang bayar. Yang ketiga, SPT masa PPh 21 nihil. Dan yang keempat, SPT masa PPh 26 nihil. Yang kelima, SPT masa PPN atau PPNBM nihil. Yang keenam, PPN atas kegiatan membangun sendiri. Yang ketujuh, PPN impor barang luar negeri. Dan ke-8, PPN jasa luar negeri. Jadi, ketentuan tidak wajib lapor atau e-filing ini berlaku sejak PMK nomor 9, PMK 03, 2018, tentang SPT diundangkan pada 26 Januari 2018. Sebelum adanya PMK baru ini, SPT masa PPh pasal 21, PPh pasal 25, dan PPh pasal 26 nihil tetap harus dilaporkan meskipun nihil. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tata cara menggunakan e-filing atau panduan umum penggunaan e-filing ini. Jadi, sebelum itu wajib pajak diharuskan untuk menyiapkan dokumen pendukung terlebih dahulu. Setelah semua dokumen pendukung telah siap, wajib pajak dapat membuka www.pajak.go.id, lalu pilih menu login dengan memasukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan. Dan setelah dirasa semua itu sesuai, maka dapat diklik login. Dan setelah itu, wajib pajak memilih menu lapor dan memilih layanan e-filing. Dan setelah masuk, dapat memilih menu buat SPT. Dan wajib pajak dapat mengikuti panduan yang diberikan, termasuk yang berbentuk pertanyaan, dan mengisi SPT mengikuti panduan yang ada. Jika SPT sudah dibuat, sistem akan menampilkan ringkasan SPT. Dan untuk mengirim SPT tersebut, wajib pajak harus mengambil terlebih dahulu kode verifikasi, di mana kode verifikasi ini akan dikirim melalui email wajib pajak. Lalu setelah mendapatkan kode verifikasi, wajib pajak memasukkan kode verifikasi dan klik tombol kirim SPT. Setelah mengirim SPT, maka wajib pajak akan memperoleh bukti penerimaan elektronik, di mana bukti ini akan dikirim ke email. Dapat dilihat dalam gambar, itu adalah bukti penerimaan elektronik setelah kita mengirim SPT melalui e-filing. Tetapi, jika wajib pajak belum ingin mengirim SPT, dapat mengklik tombol selesai berwarna hijau, dan SPT tersebut akan tersimpan dan dapat dilihat dan diedit kembali di menu Submit SPT. Yang selanjutnya yaitu e-form pajak. E-form merupakan formulir SPT elektronik berbentuk file dengan format dokumen XFDL yang pengisiannya dapat dilakukan secara offline dengan mengunduh formulirnya terlebih dahulu. E-form sendiri berbeda dengan e-filing karena e-filing selama proses atau tahap pengisian datanya membutuhkan koneksi internet yang stabil dan juga kencang tanpa putus nyambung. Dikarenakan ketika koneksi putus di tengah jalan sebelum proses penyimpanan di tahap akhir, data yang diinput pada e-filing pun hilang seketika, membuat wajib pajak harus mengulang proses dari awal lagi. Sehingga e-form ini dihadirkan untuk mengurangi risiko data hilang saat pengisian ketika internet mendadak tidak stabil. Nah, e-form ini dapat menjadi pilihan bagi wajib pajak yang menghadapi kendala pada koneksi internet saat proses pelaporan SPT tahunan, dikarenakan e-form ini pengisiannya dapat dilakukan secara offline. Selanjutnya yaitu tata cara pengisian e-form. Yang pertama yaitu masuk ke website djponline.pajak.go.id. Lalu selanjutnya klik login yang ada di sebelah kanan atas. Kemudian wajib pajak akan ditampilkan pada laman djponline.pajak.go.id. Lalu masukkan nomor NPWP beserta password dan juga kode keamanan. Lalu klik login. Lalu klik e-form dan nanti akan muncul menu untuk mengunduh formulir SPT tahunan, yakni aplikasi Form Viewer dan petunjuk aplikasi Form Viewer dan juga petunjuk pengisian e-form. Lalu pilih jenis formulir yang akan digunakan, apakah itu formulir 1770 atau 1770S. Unduh dengan aplikasi Form Viewer, lalu silahkan isi formulir SPT secara offline
atau tanpa sambungan internet, isi mulai dari data penghasilan, harta, utang, daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak. Setelah diisi, laporkan SPT e-form secara online menggunakan jaringan internet dengan masuk ke website pajak.go.id. Lalu klik login, masukkan kode verifikasi yang dikirim DJP via email, lalu klik submit. Wajib pajak akan menerima bukti penerimaan elektronik yang dikirim via email dari DJP. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.